Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat anak-anak kita hidup dalam keadaan yang baik, hidup dalam keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita akan melihat umur kita itu lanjut sampai masa tua kita tetap menjadi berkat, tetap menjadi cerminan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini, harus kita berpegang pada ketetapan dan perintahnya. Kita harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi dasar utamanya. Kehidupan kita hari ini harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang tidak ada orang yang sempurna. Kita ini sedang dalam proses disempurnakan hari demi hari. Dari semua yang jahat, Tuhan beresin, Tuhan cabutin, Tuhan remukkan, Tuhan proses. Supaya semakin hari ketika kita memiliki respon yang benar atas semuanya itu, akan membuat hidup kita semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Didapatin hidup dalam ketepatan ilahi, hidup dalam takut akan Tuhan. Makanya pedoman kita, pegangan kita adalah hidup dalam ketetapan dan perintah Tuhan. Bapak Ibu mesti belajar kebenaran firman Tuhan. Makanya di Ulangan 6 ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan engkau bangun. Ini diajarin tentang apa? Diajarin kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Perhatikan, kita mulai baca dari ayat yang pertama saja. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya umurmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu, kenapa kok kita nih harus hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan? Karena Tuhan punya rencana yang besar atas muka bumi ini, yang dipakai untuk menggenapinya adalah kita orang-orang percaya. Hari ini kita tidak akan bisa didik ke anak kita ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan kalau kita sebagai orang tua nggak bisa menjadi contoh, nggak bisa menjadi teladan. Guru yang terbaik adalah dalam kehidupan anak-anak kita adalah kita sendiri. Karena dia lihat perbuatan kita, ucapan bibir kita, perkataan kita, tindakan kita, keputusan kita. Itu yang akan dicontoh, itu yang menjadi pedoman buat anak-anak hidup di masa depan. Kalau orang tuanya hidupnya ngacau, hidupnya ngawur, hidupnya berantakan, hidupnya kawin cerai, hubungan dengan suami istrinya rusak, kacau, ngawur pokoknya, bagaimana mungkin bisa menjadi contoh buat anak-anaknya? Kalau hidupnya orang tuanya hidup dengan kejahatan, penuh kepalsuan, penipuan, makan suap dan lain sebagainya, bagaimana mungkin memberi contoh kepada anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan? Tidak mungkin.
Orang tua itu menjadi contoh dan teladan serta guru yang terbaik buat anak-anak mereka. Kita harus menjadikan hidup kita ini benar-benar hidup yang menjadi teladan yang terbaik buat anak kita. Jangan sampai kita melarang hal ini dan itu, tetapi di sisi lain kita nggak mendapatin, anak-anak kita nggak mendapatin bahwa hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau sendiri, orang tua nggak hidupmu nggak takut akan Tuhan, bagaimana mungkin engkau menjadi contoh yang terbaik buat anakmu untuk hidup takut akan Tuhan? Kalau orang tuanya aja hidupnya bejat, hidupnya kacau, hidupnya kawin cerai, nggak bisa didik anaknya, nggak bisa ngajarin anak-anaknya, jelas saja tinggal tunggu waktunya. Anak-anaknya juga lahir sebagai pemberontak, anak-anak yang kurang ajar. Apalagi para orang tua, engkau mendapatkan hasil buat makan, kasih makan anak-anakmu, kasih makan istrimu, kasih makan keluargamu dari hasil kejahatan. Bagaimana mungkin kau mengharapkan anak-anakmu hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan? Karena kalau kita ini memberi makan kepada keluarga kita dari hasil kejahatan, tinggal tunggu waktu loh. Mereka pun juga hancur. Mereka pun tinggal menunggu waktu akan dihabisin oleh setan. Bapak Ibu, kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidupmu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harus jadi contoh, harus jadi berkat, harus muncul sebagai guru, menjadi contoh hidup yang bisa dilihat, bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Tapi kalau orang tua aja nggak bisa didik anaknya, bagaimana mungkin anaknya menjadi orang yang takut akan Tuhan? Apalagi kalau orang tuanya sendiri hidupnya ngawur dan hidupnya berantakan, nggak ngerti firman. Bagaimana engkau ngajarin anak-anakmu nih ikut menjadi orang yang takut akan Tuhan? Tidak mungkin. Coba sekarang kita buka di Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Setelah orang tuanya meninggal, ternyata lahir satu generasi yang tidak kenal perbuatan tangan Tuhan. Akhirnya apa di zaman hakim-hakim? Orang-orang Israel berbuat semaunya sendiri, berbuat sekehendak hatinya. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena tidak ngajarin bagaimana hidup takut akan Tuhan. Tidak memuridkan, tidak mendelegasikan. Yosua pun tidak memuridkan pemimpin setelahnya. Makanya setelah kematian Yosua, orang Israel hidup semaunya sendiri. Tapi waktu Yosua masih hidup, orang Israel hidup takut akan Tuhan. Setelah penatua-penatua yang hidup di zamannya Yosua meninggal, orang Israel hidup bejat, hidup ngawur. Kenapa? Tidak mendelegasikan. Kita akan lihat apa yang dilakukan Imam Eli itu dicontoh oleh anak-anaknya. Dan Imam Eli nggak punya kuasa untuk mendidik anaknya. Dan kebetulan di sana itu ada nabi namanya Samuel, yang Samuel sejak kecil ditaruh di Bait Allah di bawah pengawasan Imam Eli. Dan Imam Eli ternyata tidak memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya apa? Berzinah dengan orang-orang yang pergi ke Bait Allah, serakah, ngambil persembahan, jahat sekali. Saya udah pernah bahas ini, anak-anak Imam Eli dan Nabi Samuel ini. Karena Samuel dibesarkan dari keluarga orang yang hidupnya ngawur dan bejat, sekalipun dia imam, kalau hari ini pendeta, karena banyak pendeta anaknya rusak, anaknya bejat, yang difokuskan bukan keluarga, yang difokuskan pelayanan. Salah. Keluarga itu yang utama. Bagaimana mungkin kita ini melayani tapi kita melihat sisi lain anak-anak kita bejat? Kita sendiri nggak bisa ngatur keluarga kita. Bagaimana kita bisa memberkatin orang lain, menjadi contoh bagi orang lain, bahkan ngajar orang lain? Ini penting sekali, Bapak Ibu. Ketika anak-anak Imam Eli semakin besar, dia semakin jahatnya luar biasa, melakukan kejahatan, dan orang tuanya ngelihat anaknya berbuat jahat. Dia dengar desas-desus anaknya melakukan pelanggaran, melakukan kenajisan di Bait Allah. Tidak ditegur loh, dibiarin saja. Bapak Ibu lihat, Samuel di bawah pengawasan Imam Eli lihat semua yang dilakukan anak-anak Imam Eli. Dia lihat juga kepemimpinannya Imam Eli, bagaimana mendidik anak-anaknya, gagal mendidik anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya Samuel tidak hidup seperti kehidupan Samuel. Anak-anaknya juga rusak, anak-anaknya Imam Nabi Samuel ini. Kenapa? Dia mencontoh hidup orang yang di depannya.
bagaimana dia memutuskan, bagaimana dia membimbing, bagaimana menasihatin, bagaimana dia hidup, dicontoh, dilihat. Bahwa ibu, kalau engkau nggak bisa disiplin anakmu, engkau sebenarnya menjerumuskan hidup anakmu di masa depan ini pada kehancuran. Ada orang tua yang manjakan anaknya, nggak tega kalau didik ngajarin. Anaknya dibiarin aja, melakukan kejahatan, nggak ditegur, nggak dinasihatin, dibiarkan saja. Ujungnya anak-anakmu akan hancur. Engkau membuat anak-anakmu tidak berdaya akan masa depannya loh. Karena apa? Nggak pernah dididik begitu rupa untuk hidup takut akan Tuhan. Memang kita diberikan otoritas untuk mendidik anak kita begitu rupa supaya hidup kita ini benar, supaya hidup mereka itu benar dan takut akan Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita ini hancur di masa yang akan datang. Tapi persoalannya hari ini kan banyak faktor yang kita ini kadang, kenapa sih nggak bisa tegas dengan anak kita? Ya mungkin karena sayang boleh. Karena satu lain hal, sekarang anak sekarang juga pintar. Kita mesti minta hikmat bagaimana mendidik anak kita loh. Kita Amsal ajarkan, katakan seperti ini. Di Amsal 23:13, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Kalau anak masih kecil, dari anak yang dari kecil sampai umur 8 tahun, 9 tahun masih dalam pengawasan kita. Itu kalau anak sudah ABG, mulai puber, mulai bisa berpikir sendiri, kita nggak bisa kerasin. Waktu anak kecil itu harusnya didisiplin begitu rupa. Jangan hanya sekedar disayang-sayang terus tanpa dididikan dengan keras. Akhirnya Pak, anakmu nanti gedenya menyusahkan hidupmu. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Kalau kecil dalam pengawasan kita. Tapi kalau udah gede kamu pukul, dia akan ngelawan. Kenapa kok gedenya ngelawan? Ada anak-anak mulai ABG sampai remaja, mereka ngelawan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya dari kecil tidak ngajarin, didik dengan hikmat, dengan pengertian. Terus setelah anaknya gede rusak, terus diserahin kepada pendeta. Loh, saya ini terima banyak sekali konseling orang tua yang menyerahkan anaknya kepada saya. Loh, selama ini kamu apain anakmu? Dari umur 0 sampai umur 9 tahun, 10 tahun kamu apain anakmu? Atau kamu manja-manja, kamu suapin dengan semua kemewahan, dengan semua kemanjaannya, semua kebutuhannya kamu cukupin. Loh, terus segede anaknya nggak bisa mandiri, anaknya rusak hidupnya, pergaulannya kacau, berantakan, pemikirannya nggak berkembang, terus diserahin ke pendeta. Loh, bagaimana? Padahal tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk ngajarin anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Jangan hanya sekedar kamu kerja, sibuk cari nafkah untuk nyukupin kebutuhan anakmu, dan kamu didik anakmu dengan uang, tapi kamu nggak pernah punya hati untuk ngajarin anakmu. Nanti besarnya anakmu akan menjadi orang-orang yang tidak hidup takut akan Tuhan. Seperti orang Israel. Setelah dikumpulkan, ternyata muncul satu angkatan yang tidak pernah mengenal Tuhan. Kenapa kok pernah mengenal Tuhan? Karena tidak pernah diajarin, tidak pernah dididik, tidak pernah dinasehatin, akhirnya hidupnya liar. Di Amsal 23 ayat yang ke-14, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Tuhan beri otoritas kepada kita untuk ngajarin dan didik anak kita. Kalau anak kurang ngajar, memang harus dipukul dengan rotan. Jangan dipukul pakai tanganmu, nanti dia takut dengan kau. Dipukul dengan rotan, dia takut dengan rotan. Supaya dia tahu hormat, respek dengan orang tuanya gitu loh. Jangan terlalu sayang, dibiarin aja, diminta apa dicukupin aja. Anaknya jerit-jeritan, dicukupin supaya diem, dikasih ini, dikasih itu. Kamu nggak mendidik anakmu menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan, membuat anakmu lumpuh masa depannya. Ada orang-orang tua karena nggak mau konflik, nggak mau terjadi keributan, ketika anaknya nangis, diturutin semuanya. Ternyata ketika sudah gede, ternyata apa yang diharapkan nggak diturutin, anak itu akhirnya kelakuannya buruk dan jahat. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada orang-orang yang terlalu memanjakan anaknya, ternyata di masa besarnya setelah menikah pun anak ini tidak punya daya juang sama sekali. Bahkan masih bergantung sama orang tuanya. Didik anak kita ini hidup takut akan Tuhan. Diajarin firman. Waktu dia tidur, waktu dia berjalan, waktu dia berdiri. Diomongin firman Tuhan. Waktu dia berbaring, diomongin kebenaran firman Tuhan. Diajarin firman. Supaya semakin hari semakin hidupnya takut akan Tuhan. Saya itu punya beberapa ponakan. Sejak kecil waktu dia masih kecil banget, masih umur
4 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai umur 10 tahun dia sering ikut kami berdua nih. Pergi kalau liburan kemana, keluar kota dia selalu ikut. Dan saya paling suka dengerin khotbah di mobil itu. Saya puterin khotbah saya puterin khotbah hamba-hamba Tuhan yang bagus ngajarnya. Dan ternyata setelah besar mereka ini tumbuh menjadi anak-anak yang berbeda. Ada satu anak, ponakan saya itu sekarang terlibat pelayanan dan hidupnya takut akan Tuhan banget. Mereka orang-orang yang tahu firman loh. Karena apa? Saya kasih firman Tuhan. Saya didik, saya ajarin, saya bagi hidup. Saya dengan istri saya bagi hidup pada ponakan-ponakan kami. Dan mereka sekarang ngerti bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak ibu harusnya engkau yang punya anak. Dan anakmu hari ini hidupnya ngaco, hidupnya liar. Sekarang coba dicek, kamu udah memberi contoh yang baik apa belum? Kalau hari ini engkau belum memberi contoh yang baik, hari ini bertobat, sadar diri. Jangan diterus-terusin. Apalagi engkau yang bisa punya anak kecil, didik anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Sekarang jadi masalahnya kita kan harus mendidiknya pada momen tertentu, memang kita nggak harus selalu keras. Ada momen tertentu kalau anak udah keluar ngajar harus kita izinkan dipukul dengan rotan. Tapi masih dalam tahap mendidik loh ya. Masalahnya sekarang anak-anak udah tahu HAM, tahu hukum, itu yang merepotkan. Tapi kita mesti didik anak kita benar-benar sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita supaya masa depan mereka itu hidupnya takut akan Tuhan. Kalau kita ini melihat ada orang-orang yang orang tuanya sendiri aja hidupnya ngaco, hidupnya ngawur. Apalagi anak tunggal dimanja begitu rupa. Kalau engkau manja anakmu, engkau menjerumuskan anakmu di masa depannya menjadi anak yang tidak punya daya juang dan hancur hidupnya. Kacau, memiliki karakter buruk. Saya melihat ada anak-anak sekarang itu anaknya kurang ajar sekali. Anaknya kurang ajar, ngomongnya kasar, kelakuannya buruk, pasti yang dicontoh orang tuanya. Jangan sibuk kerja, apalagi yang pelayanan, jangan sibuk engkau pelayanan, tapi anakmu nggak keurus. Anakmu liar, kelakuannya busuk dan jahat. Hidupmu malah jadi batu sandungan. Didik anakmu. Ajarin mereka ngerti kebenaran. Ajarin mereka ngerti hidup takut akan Tuhan. Ajarin mereka nilai-nilai kerajaan Allah supaya masa depannya semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Selama Tuhan percayakan anak-anak dalam diri kita, itu kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Mulai diajarin, dididik, diajarin nilai-nilai kerajaan Allah. Anak sekarang ini kebanyakan gak punya tata krama, gak punya etika. Ini orang tuanya pasti yang gak ngajarinya. Diajarin nilai kehidupan. Jangan dikasih duit, dikasih makan di restoran, dikasih mainan, dikasih handphone, dikasih gadget. Akhirnya anak-anak gak pernah belajar tentang nilai hidup kepada dari orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya juga kelakuannya buruk, kelakuannya jelek, nggak ngajarin tepo seliro, ngajarin etika, ngajarin tata krama, ngajarin menempatkan diri dengan baik. Saya temukan ada anak-anak muda yang ngomongnya kasarnya bukan main loh. Kebun binatang ngomongnya seperti orang tidak terdidik. Tapi kalau engkau nih menjadi orang yang takut akan Tuhan, engkau akan didik anakmu menjadi orang yang punya nilai kerajaan Allah. Kalau engkau bisa mendidik anakmu punya nilai kerajaan Allah, engkau sendiri harus menghidupi nilai kerajaan Allah. Tidak mungkin kau mendidik dengan nilai kerajaan Allah, tapi kau sendiri menghidupi nilai-nilai kerajaan setan. Tidak mungkin anakmu juga akan mencontoh dan meniru, menjiplak persis apa yang kamu perbuat dan kamu lakukan. Hari ini sadar diri dan bertobat. Kalau ketemu orang tua, anaknya di mall minta sesuatu sampai jerit-jeritan gulung-gulung, aduh, itu bukti orang tuanya nggak bisa didik ajarin loh. Itu bukti orang tuanya nggak bisa ajarin dari kecil bagaimana dia menempatkan diri dengan tepat dan baik di hadapan orang banyak dan di khalayak ramai. Kalau dari kecil aja susah kayak begitu, gedenya pasti bikin problem dan masalah. Ajarin dari sedini mungkin disiplin, etika dan tata krama. Salomo ngajarin semua pegawainya etika dan tata krama, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia mengatur cara duduk, cara jalan dan sebagainya. Diajarin supaya semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, anakmu nanti menjadi angkatan yang tidak pernah kenal perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan.
Akhirnya apa? Bertindak semau sendiri. Bertindak seenak perutnya sendiri. Melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Dan orang-orang kayak begini pasti akan ketemu problem di masa yang akan datang. Beberapa hari ini kita baca berita di media sosial. Ada anak yang kurang ajar sekali, jahat sekali. Kenapa kok anak ini jahat dan kelakuannya busuk? Karena mereka melihat dari kelakuan orang tuanya tentunya. Kalau anak ini nggak dididik sedini mungkin, nggak diajari nilai kerajaan Allah sedini mungkin, ini anak pasti punya problem secara emosional. Orang tua perhatikan anak-anakmu, didik mereka, kasihi mereka, beri waktu sama mereka. Jangan kau hanya ngejar kekayaan, kerja begitu rupa, tapi kau nggak punya kasih, kau bisa menempatkan dirimu dengan tepat di hadapan Tuhan dan di hadapan anak-anakmu. Engkau hanya sibuk ngurusin dirimu sendiri. Anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang emosinya rusak, kacau, dan bikin masalah. Nah, orang-orang kayak begini ini, kalau hidup pasti bikin problem. Kalau nikah, pernikahannya problem, kacau. Karena karakternya memang busuk dan jahat. Saya temukan ada anak-anak yang masih remaja, masih dalam pengawasan orang tua, tapi kelakuannya itu busuk dan jahat banget. Saya pasti perhatikan, saya lihat, pasti orang tuanya nggak bisa didik dan ajari dengan baik. Kalau tidak, dia nggak bisa memberikan kasih, memberikan waktunya lebih banyak kepada anak-anaknya. Hari ini kau dengar firman ini. Mulai dekatin anak-anakmu dengan kasih. Didik mereka. Ajari mereka nilai kerajaan Allah. Hidupmu harus menjadi contoh dulu buat mereka. Supaya nama Tuhan dipermuliakan atas keluargamu. Dan kau bisa melihat masa tuamu yang lanjut menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Kita lihat di Amsal pasal 29 ayat yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kalau dididik dari sedini mungkin, diajarin bagaimana bersikap dengan orang yang lebih tua, bagaimana cara ngomongnya. Diajarin etika, diajarin cara ngomong yang sopan, diajarin tata krama, menempatkan diri dengan tepat. Didik menjadi orang yang memiliki nilai kerajaan Allah. Anak-anakmu nanti ketika besar, dia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Tapi kalau anak-anakmu kamu biarkan begitu rupa, anak-anakmu akan bikin problem, bikin masalah, hidupnya ngaco, hidupnya berantakan, hidupnya tidak akan menjadi berkat. Padahal anak-anak kita sendiri nanti akan meneruskan generasi, mewarisin warisan ilahi yang kita akan berikan kepada mereka, dan meneruskan perjalanan kehidupan bersama Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan di masa-masa yang akan datang, menjadi generasi yang akan dipakai Tuhan. Tapi kalau dari sedini mungkin aja kita biarkan mereka semaunya sendiri, tanpa kita peduli, tanpa kita didik dan ajarin, engkau akan melihat masa tuamu menderita. Masa tuamu akan ngenes karena ngelihat anak-anakmu saling gegeran, saling berebut harta, kelakuannya busuk, kawin cerai, rusak, dan berantakan, ngaco hidupnya semuanya. Saya berdoa hari ini, engkau mulai sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Engkau berikan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan, dan beri contoh kepada anak-anakmu untuk hidup takut akan Tuhan. Saya melihat ada orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya takut akan Tuhan. Tahu diproses Tuhan. Generasi keturunan Eleazar ini adalah menjadi imam dan jadi orang-orang yang hebat di masa yang setelah Eleazar mati. Anak cucu cicitnya itu dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kita melihat anaknya Imam Lewi mati mengenaskan karena melihat kelakuan orang tuanya dicontoh dan anak-anaknya bejat, rusak dan kacau. Kita mau melihat generasi kita ini menjadi generasi yang hidupnya takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup benar. Mulai hari ini didik anakmu dan beri contoh mereka kehidupan yang benar dan hidup takut akan Tuhan. Mulai hari ini engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, kejar Tuhan. Tuhan masih sanggup memulihkan. Anak-anakmu suatu hari akan menjadi generasi yang akan membuat
nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hari ini saya percaya Tuhan akan campur tangan. Sekarang buka di Ulangan 11, mulai ayat yang ke-19. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, duduk di rumah, diajarin kebenaran firman Tuhan, diajarin nilai kerajaan Allah. Anak-anak sekarang sudah susah karena mereka punya dunia sendiri, anak-anak milenial ini. Tapi kita orang tua harus minta hikmat Tuhan bagaimana dekat dengan mereka, duduk bareng, duduk makan bareng, ngomong, jangan sibuk main handphone masing-masing, jangan sibuk dengan dirinya masing-masing. Ajarin, masuk ke kehidupan anak-anakmu, diberi nilai kerajaan Allah, diajarin kebenaran. Engkau duduk di rumahmu, mungkin nonton TV atau di meja makan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, diajak jalan bareng, dibagi nilai hidup yang berbeda ini. Engkau akan bisa bagi nilai hidupmu yang berbeda kalau engkau hidup takut akan Tuhan. Tapi kalau hidupmu nggak takut akan Tuhan, ya bagaimana engkau bisa membagi hidup? Hidup apa? Hidupmu nipu, hidupmu makan suap, hidupmu korupsi, hidupmu berzina, hidupmu cerai. Engkau mau bagi hidup apa? Dan engkau harus bagi hidup yang baik, dan mulai engkau sendiri yang bertobat. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, di tempat tidur, dideketin, diajak ngomong, ceritain tentang perbuatan yang ajaib. Waktu kita nonton TV dan lain sebagainya, beri contoh yang baik. Mulai hari ini, miliki hidup takut akan Tuhan. Miliki hidup yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Perhatikan ayat 21. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka selama ada di langit dan di atas bumi. Ternyata ada berkat keturunan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, anak-anak kita didik menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita akan menikmatin panjang umur. Dan anak-anak kita akan menikmatin kesejahteraan, umur panjang juga. Hidup mereka menjadi berkat Tuhan. Hidup mereka akan menjadi cerminan kemuliaan Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang hebat. Karena di Mazmur 45 ayat 16, para bapa leluhurmu hendak diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Anak-anak kita akan menggantikan kita. Dan mereka akan diangkat menjadi orang-orang yang besar. Duduk di antara orang-orang yang ternama, orang termasyhur. Untuk duduk mereka ngapain? Tentunya ngajarin kebenaran, hidup benar di hadapan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa mulai hari ini, ada anak orang tua yang hubungannya nggak baik dengan anaknya, beres dulu. Atau anak yang hubungannya nggak baik dengan orang tuamu, beresin dulu. Bereskan dulu hatimu di hadapan Tuhan. Ada anak-anak yang kepahitan dengan orang tuanya, karena mungkin ditolak dari kandungan, mungkin dari kecil sudah ditaruh di panti asuhan, nggak diinginin lahir, dilecehkan orang tua, nggak diurusin, diperlakukan jahat orang tuamu. Engkau harus belajar mengampuni orang tuamu. Orang tua, engkau juga harus menjadi contoh buat anak-anakmu, menjadi berkat buat mereka. Jangan sampai engkau membuat anak-anakmu ini menjadi kepahitan. Perhatikan di Efesus pasal yang ke-6 ayat 4. Dan bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua jangan selalu merasa benernya sendiri. Kita harus belajar dengerin suara anak. Kita harus hormati anak, hargain anak. Karena anak sekarang beda dengan anak-anak zaman dahulu. Anak sekarang ini kita harus minta hikmat Tuhan bagaimana ngajarin dan didiknya. Kita nggak bisa pakai cara yang lama lagi. Cara kita mendidik dahulu, kita terapkan ke anak kita, udah nggak cocok. Sudah nggak relevan lagi. Minta hikmat Tuhan. Bagaimana ngomong sama anak-anak kita. Bagaimana ngajarin mereka hidup takut akan Tuhan. Bagaimana masuk ke kehidupan mereka. Bagaimana kita menjadi sahabat mereka. Dan kita bisa ngomong banyak hal, cerita banyak hal. Orang tua harusnya bisa menjadi sahabat buat anak-anaknya. Orang tua juga harusnya menjadi orang yang punya otoritas. Jadi anak bisa menempatkan dirinya dengan tepat di hadapan orang tuanya. Dan anak-anak menjadi orang yang takut akan Tuhan. Saya berdoa ada orang tua yang dengan hubungan anaknya nggak benar mulai dipulihkan Tuhan. Engkau anak-anak yang sedang bermasalah dengan orang tuamu, diberesin dulu. Mungkin bermasalah dengan mertuamu, bermasalah dengan istrimu. Atau hidupmu bermasalah dulu, kau harus bereskan dulu di hadapan Tuhan. Supaya hidupmu semakin menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita mau belajar menjadi
berkat, menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan, dikasihi Tuhan, dan memiliki nilai kerajaan Allah. Kita akan melihat generasi anak-anak kita, cucu kita nanti, hidup mereka akan takut akan Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami meteraikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Tuhan, biar firman ini terpahat dalam loh batin kami, nempel berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan firman ini menjadi praktek hidup kami. Dan Hamba-Mu berdoa untuk orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan, yang sedang bergumul, sedang bermasalah, hidupnya bermasalah dengan orang lain, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan mertuanya. Tuhan, beri kemampuan untuk memilih yang benar, bersikap yang benar, ngambil keputusan yang benar, melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, bagimu pujian, hormat, pengagungan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja. Korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Tuhan dipenuhi. Kami Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja
terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topokura labate pene mede. Imine mebe piene meke nomo to santirini. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Rapakah nama sekono. Ikire BTP kiene mende beki nomoko sande kono. Inne mendere bebe piana mabahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mende bebe kene. Terus semekona lama dabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono mo. Ine mendere bete pepe kiene me kiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandene mete pepe piene me kiamara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umat. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar pengen kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap
setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan, hadirat-Mu turun dalam ruangan ini. In Jesus' name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjaga umat. Haleluya. 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 Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Kami mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini
pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh, kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.